للطالب اللبيب في دار الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى بعلوم في الدارين آمين. الحديث الخامس عشر. Hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berjumpa lagi dengan Al-Fakir di pagi hari ini yang insyaallah penuh dengan barokah, yang mana sekarang menjelaskan yaitu kitab Arba'in Nawawi di hadis ke-15. Hadis ke-15 barusan sudah dibacakan oleh akhina fillah, yaitu ifdal, bahwasanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini menjelaskan tentang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Maka ketika kita falyakul khairan aw liyasmut, maka berbicaralah baik atau diam. Yang kedua menjelaskan bahwasanya falyukrim jarahu, menjelaskan tentang memuliakan tetangga. Yang ketiga yaitu memuliakan tamu. Jadi pertama, kalau bisa berkata baik berkata, kalau tidak bisa diam. Yang kedua memuliakan tetangganya. Yang ketiga yaitu memuliakan tamu. Hadis ini menyimpan 4 poin. Ada 4 poin. Yang pertama, hadis ini mengandung beberapa akhlak Islam yang penting. Jadi mengandung beberapa akhlak di sini. Contohnya, kualitas iman seseorang terhadap Allah Ta'ala di hari yang ditentukan, dan sikapnya terhadap dirinya, yakni berkata baik atau diam, dan manusia lain, khususnya sesama muslim. Hadis yang pertama ini menunjukkan bahwasanya akhlak kita meyakini kepada hari kiamat. Menunjukkan akhlak kita kepada hari kiamat. Artinya apa? Akhlaknya apa, Ustaz? Akhlak tersebut dengan artian kita meyakini, iman, tidak bertanya-tanya tentang masalah hari kiamat. Memang ada, bahkan rukun iman ada 6. Yang terakhir yaitu mempercayai hari kiamat. Sebelum nomor 5, mempercayai hari kiamat. Jadi kalau kita nggak percaya hari kiamat, wah bahaya, harus dipertanyakan. Memang ada hari kiamat. Kapan Ustaz? Allah yang lebih tahu, kita tidak tahu, Nabi pun tidak tahu. Cuman ada tanda-tandanya. Salah satu tandanya kata Nabi,
yaitu nanti apa, semua orang sudah banyak yang melakukan dosa atau maksiat itu. Jadi apa? Yaitu harus yang pertama percaya. Yang kedua yaitu berkata baik lebih utama daripada dia. Berkata baik lebih utama daripada dia. Ini belum pembahasan satu persatu, cuma disimpulkan poinnya. Berkata baik lebih utama daripada. Jadi kalau misalnya kau bisa berkata baik, kau jadi panutan masyarakat, usahakan berbicara daripada dia. Paling yakun suruh berbicara. Terus poin yang ketiga apa Ustaz? Poin yang ketiga yaitu memuliakan terhadap tetangga. Jadi kalau ada tetangganya muliakan, jangan nanggung-nanggung. Dengan artian apa? Tunjukkan rasa peduli kita kepada mereka, kepada tetangga. Yang keempat, poin yang keempat yaitu memuliakan terhadap tamu. Kepada tamu harus dimuliakan. Dengan artian ketika ada tamu datang ke rumah kita sambut dia dengan baik. Tidak boleh kita biarin, kita sambut sama punya kita punya ayam goreng keluarga. Kita punya ikan tongkol keluarga. Intinya tamunya kita harus mulia. Jadi kalau nanti ada ustaz main ke kamar, bagian kamar pengurus kasatid, jamuin apa? Oh di sini ada jajan beli Inggris dulu, baru kasih jajan minimal. Kan tahu ustaz masuk ke kamar antum itu tak? Kamu masuk ke kamar ustaz, ditamu ini ustaz, dijamu kan kamu kalau masuk kan? Iya, karena mau buka puasa. Dengan artinya apa? Kita jamu dengan sebaik-baiknya, kita sebaik mungkin kita usahakan. Pertama, dan sekarang masuk kepada hadisnya dari satu persatu hadis. Pertama ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah, ingat ke hadis nomor 9 tentang masalah Abi Hurairah juga ada di situ penjelasan siapa Abi Hurairah, sudah tahu bahwasanya bapaknya Abu Hurairah kucing banyak dan sebagainya yang sudah saya jelaskan di hadis sebelumnya di nomor 9. Masih pernah dibuka keterangannya? Ada? Ya, mudah-mudahan masih ada. Mudah-mudahan selalu dibaca. Walaupun ada kalau nggak pernah dibaca. Pertama tentang masalah maka yu'minu billah. Sekarang menjelaskan orang beriman kepada Allah. Orang beriman kepada Allah itu dengan artian dia meyakini bahwasanya Allah itu ada, iman, yakin. Dengan artian apa? Dengan artian dia pengen selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Kalau orang beriman, intisarinya adalah pengen selamat di dunia dan selamat di akhirat. Tapi kalau kita tidak beriman, maka jangan yakini bahwasanya kita selamat di dunia ataupun selamat di akhirat. Ustaz, bagaimana orang kafir? Kok dia kaya, lebih mampu daripada kita, lebih punya daripada kita? Padahal dia tidak beriman. Katanya kalau orang beriman pasti selamat. Itu hanya sebagai sebagai penyenang atau pemanis dia di dunia. Tapi di akhirat nanti dia akan tersiksa. Dengan apa? Allah itu adil.
Allah itu punya sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu tujuannya fid dini, fid dunya wal akhirah. Tapi kalau Ar-Rahim itu lebih menuju kepada akhirat. Itu. Terus, dan jadi beriman itu arti syariat beriman adalah ingin menyelamatkan diri dari apa? Menyelamatkan diri di dunia dan juga menyelamatkan diri di akhirat. Wis paham itu kau kalau udah beriman insya Allah yakin aja Allah, yakin insya Allah Ustaz, bagaimana orang yang kayak gini? Orang yang sering sedekah katanya gini, atau orang yang melakukan iman pada Allah katanya selamat. Kok kita tidak selamat Ustaz? Mungkin miskin, mungkin nggak punya. Tidak, itu hanya sebagai menunjukkan bagaimana kita imannya kepada Allah, yakinnya kita kepada Allah itu bagaimana. Makanya diuji. Kalau tidak ada ujian, tidak bakalan ada penaikan tingkatan iman. Pasti semuanya diuji, siapapun dia pasti diuji. Apalagi diuji tentang masalah dunia. Innalillah. Kadang-kadang kalau kita sudah tidak mempunyai apa-apa, itu ujiannya paling gampang adalah dunia. Gak punya uang itu adalah hal yang paling mumet. Tahu mumet? Sakit kepala. Jadi kalau aku diuji, ada cobaan. Contoh, seorang muslim terkena musibah, uangnya hilang 1 juta. Itu pasti itu diuji. Bagaimana kita kembalikan kepada Allah? Ya Allah, inilah bukan rezeki saya. Semoga saya mendapatkan yang lebih baik daripada ini. Insya Allah, kalau kau yakin kepada Allah, kalau kau memang benar-benar percaya kepada Allah, insya Allah kau memiliki harta. Dengan apa kau pasti memiliki ganti. Itu. Terus, wal yaumil akhir, tentang masalah hari kiamat. Hari kiamat itu adalah hari yang tiada hari kecuali terakhir di situ. Dengan artian apa? Hari tersebut adalah hari pembalasan. Yaumul Ba'ts, hari pembalasan. Tidak ada yang bisa berkata bohong di hari itu, dibalas. Dan juga ada hari Yaumul Mahsyar, yang mana orang tersebut dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah kiamat ada hari pembalasan. Setelah itu dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah dikumpulkan di padang mahsyar, baru nanti ditimbang atau dihisab. Yaumul mizan, ditimbang kebaikan mana ama yang yaumil akhir, hari kiamat. Dihitung satu persatu. Gak bisa bohong. Semuanya dikunci. Apanya dikunci, Risman? Mulutnya. Siapapun ya orangnya, ketika di hari kiamat tidak ada yang bisa bersaksi kecuali anggota tubuh yang lain selain mulut. Kalau mulut ini gampang berbohong. Kalau kau sudah melakukan gampang berbohong, dikit-dikit bohong, dikit-dikit tipuin orang, makanya kau akan nanti persaksian dari tubuh yang lain. Mulut emang gampang. Jaga mulut. Jangan sampai mulut kita berbicara yang tidak baik. Apakah ada yang bisa menolong kita? Tidak ada. Semuanya mempertaruhkan dirinya sendiri. Bahkan bapak kita, ibu kita tidak bisa menanggung kita nanti di hari dia. Ada yang bisa menanggung? Semuanya kembali nafsi binafsi, sendiri. Ustaz gak bakalan ingat kamu. Ustaz pikirin dosa sendiri, kadang-kadang takut gak mampu. Atau siapa lagi?
Misalnya Ustaz Muslim mikirin mukhlis, tidak akan mampu. Mukhlis Muslim aja belum tentu baik di hadapan Allah. Cuman gimana caranya kita tidak kita berusaha untuk menjaga amal ibadah kita. Jangan bosan-bosan. Setelah itu falyakul khairan aw, ini panjang katanya, panjang pemahamannya. Falyakul khairan, pertama falyakul itu adalah amar bagi kita untuk berkata kebaikan, perintah wajib. Lam amar. Amar itu identiknya wajib. Jadi kalau kita bisa berkata baik, maka usahakan berkata, jangan diam. Contoh, ada kemaksiatan di daerah Liru, misal ya, mudah-mudahan gak ada kemaksiatan di Liru. Contoh, ada kemaksiatan di Liru. Ada ulama namanya ulama Lisman, Kiai Lisman. Ini tahu ada Kiai Lisman. Ada orang Liru ngadain dangdutan, sampai buka aurat, contoh. Maka Kiai Lisman selagi orang yang berpandang, selagi bisa mampu untuk menegakkan kebaikan, maka dia harus berkata, hei orang-orang itu adalah berdosa. Dengan artian apa? Dia mau berkata kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, atau ada yang nggak cocok, tidak sesuai dengan syariat, dia mampu. Apalagi yang lebih gampang lagi, kepala desa. Wah, itu gampang. Kepala desa itu gampang urusan masalah desa. Nanti apa? Desa ada ini, kita langsung kirimin surat. Kalau tidak mau ditutup acara dangdutan itu, maka kami akan menggusurnya. Tanda tangan kepala desa. Tidak usah kerja kepala desa. Tanda tangan. Suruh sipil-sipilnya apa? Anggota-anggotanya. Bukan anggota kerja, anggota membantu kepala desa. Maka itu adalah hal yang sangat utama daripada dia. Dengan artian apa, Ustaz? Dengan artian kalau orang melihat terhadap kemungkaran, pas dia mulu, saya kalau bicara nanti dibunuh sama orang, dilawan, maka tetap walaupun itu adalah hal yang sangat baik, ketika kita bisa berkata dulu. Kalau memang tidak bisa, dengan artian kalau kita berbicara kita dibunuh, ya pikir-pikir dulu, dulu. Yang penting kita ingkar. Ingkar itu ada berapa? Pertama, kalau ada kemungkaran, pertama harus apa? Pertama, ketika ada kemungkaran, pertama dengan bilyad. Apa bilyad? Dengan kekuasaan. Kalau misalnya ada tetap contoh maksiat di daerah Liru, sedangkan Ustaz Muslim adalah sebagai tokoh masyarakat, maka kerjakan pertama kali itu bukan apa? Yaitu dia harus berani melawan dengan kekuasaannya, dengan keberanian. Muslim terkenal sebagai orang ahli silat. Contoh, usahakan kau berani mengadakan acara diskotikan di daerah Liru. Kau kan contoh orang dan orang Liru pun takut ke Muslim. Muslim kalau beneran ngomong kayak gitu dibunuh beneran, contoh. Maka usahakan dengan kalau misalnya ada kemungkaran lagi, tidak bisa dengan kekerasan, omongin dengan baik. Pak, Bu, kalau kita mengundang kayak gini, maka jangan harap kita bisa berkumpul dengan Rasulullah. Contoh pidato, Kiai Lisman pidato, atau Gus Ifdal berpidato di masyarakat.
Dengan artian apa tujuannya? Tujuannya biar bisa memberhentikan nahi munkar. Atau yang terakhir Ustaz apa? Yaitu dengan cara diam. Dengan artian diamnya kita apa? Diamnya kita tidak menerima atau apa? Kita membentang di dalam hati kita tetap tidak pengen rasanya mengadakan minimal kita sudah berusaha untuk mencegah amar nahi munkar. Itu. Dan juga ketika sudah kita berkata baik, salah satu contohnya adalah berkata baik itu apa? Kita belajar agama, kita belajar apalagi Al-Quran, kita membaca sholawat, itu perkataan yang baik. Bukan selalu paskan giliran berkata baik itu kepada orang saja, tidak. Berkata baik artinya apa? Kita lebih banyak diam kita daripada diam dengan baca sholawat. Itu kan sudah berkata dengan keadaan baik, atau enggak maju Quran, atau enggak baca kitab, itu juga perkataan baik. Jadi perkataan baik bukan hanya kepada lawan bicara, tapi dengan diri sendiri bisa juga. Dengan artian apa? Kita ngaji, baca sholawat, zikiran, daripada diam tidak ada guna. Tapi kalau berkata baik udah nggak bisa, udah nggak mampu, lebih baik diam. Kenapa? Kalau kita diam, insya Allah kita akan menemukan keselamatan. Makanya orangnya yang selalu banyak berbicara, itu kita tandain saja. Kita bisa tandain. Orang yang banyak bicara itu bisa kita tandain. Contohnya, saat muslim sering bicara. Itu tinggal kita lihat, benar nggak dengan sesuai pekerjaannya? Ucapannya benar nggak sesuai dengan itu? Gampang kalau orang banyak bicara. Tapi kalau orang diam saja tanpa berbicara, diam, itu sulit. Siapapun yang menebak pasti sulit. Siapapun dia pasti sulit. Kok bisa Ustaz? Karena kita tidak tahu arti dari hati. Makanya kalau misalnya tidak ada kebutuhan untuk berbicara, diam aja. Diam. Kenapa tujuan dia? Buat agar kau selamat dari fitnah orang. Gampang. Diam aja ketemu orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Singkat Pak. Singkat padat. Tidak usah itu. Insya Allah kau tidak akan menimbulkan fitnah. Tidak akan difitnah orang. Tapi kalau selalu banyak bicara, orang nggak nanya bicara. Yang jelas pertama orang yang dengerin bosan. Ada nggak? Contoh, Lisman bicara. Atau siapa? Biarlah bicara mulu. Itu walaupun kita yang di sebelahnya itu merasa bosan. Kenapa? Karena apa dulu tidak sesuai dengan omongannya. Dulu kerjanya kayak gitu, ngomongnya kayak gini. Disuruh ibadah, suruh tahajud, tapi dulu nggak tahajud. Yang tahajud atau gimana? Santri wajib tahajud. Kalau tidak tahajud, maka dia tidak akan mendapatkan cahayanya Allah. Tapi sandinya tembus ke subuh. Misal, dan tidak tahu juga misalnya. Itu termasuk adalah pembohongan kah? Gampang. Pasti di mana dibuat. Ayo Ustaz Saldi itu memang benar-benar doyan di misal. Atau Ustaz Muslim doyan di misal. Gampang. Jadi kalau kau pengen tahu karakter orang tersebut, lihat dari pembicaraan. Gampang. Kau tandai orang tersebut, maka itulah termasuk daripada kegampangan kita untuk mengetahui seseorang. Terus yang kedua, fal yukrim
falyukrim jarahu. Apa falyukrim jarahu? Memuliakan tetangga. Dengan artian apa? Kita tidak menyakiti tetangga. Yang kedua, yaitu tidak mengganggu ketenangan tetangga. Yang ketiga, membantu mereka dalam kesusahan. Yang keempat, menutupi aib mereka. Itu sudahlah termasuk kita baik atau kita sudah memuliakan terhadap tetangga. Kalau tetangganya nggak punya baju, kasih baju. Kalau tetangganya nggak punya ikan, kasih ikan. Kalau tetangganya nggak punya sendal, kasih sandal. Itu sudah termasuk apa? Termasuk memuliakan tetangga. Ustaz, tetangga itu bagaimana Ustaz? Tetangga itu 40 dari rumahmu ke barat, 40 dari rumahmu ke timur, 40 dari rumahmu ke selatan, 40 dari rumahmu ke utara. Itu tetangga. Ustaz Muslim ke selatannya kemana? Ya tetangganya laut. Itu tetangganya Ustaz Muslim. Dijamu itu ikan-ikannya. Dengan artinya apa? 40. Ya tapi kalau masak 40 sama laut kan tak mungkin. Orang rumahmu paling pojoknya laut. Seandainya air keluar duluan rumahmu yang hancur. Ya kan? Jadi apa? Muliakan tetangga. 40 ke depan, ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara. Itu tetangga. Sekarang pembahasannya, tetangga itu ada berapa Ustaz? Tetangga itu ada dua. Ada tetangga yang di dalam kitab dijelaskan al-jaridil kurba, ada al-jaridil junub. Ada tetangga yang dekat, ada tetangga yang jauh. Terus siapa yang dimaksud tetangga dekat dan siapa yang dimaksud tetangga jauh? Di sini ada beberapa poin. Pertama, tetangga yang dekat menurut Abdullah bin Abbas yaitu tetangga yang memiliki kerabat atau tetangga yang masih ada famili wajaridil kurba atau menurut siapa? Abdullah bin Abbas. Kalau tetangga jauh bagaimana Ustaz? Yaitu tetangga tapi tidak memiliki hubungan. Tidak ada hubungan antara kamu dan contoh. Lisman sama Haji Kaping masih ada family? Ada misalnya. Atau Lisman sama Ustaz Jamal masih ada family misal. Itu Lisman sama Ustaz Jamal itu kan tidak sampai 40 rumah, tidak sampai kan? Maka itu termasuk tetangga tapi secara jauh. Dengan artian tidak ada hubungan. Tapi seandainya Lisman ada hubungan dengan Amang itu kan di baratnya siapa? Lisman. Contoh hubungan saudara atau hubungan karena apa? Menantunya gitu. Contoh ini Lisman. Maka itu antara Lisman dengan rumahnya Amang itu tetangga karena ada kerabat uljaridil kurba. Itu yang pertama. Tapi beda menurut Abu Ishaq. Abu Ishaq mengatakan wajaridil kurba yaknil muslim. Yang dikatakan jaridil kurba adalah orang Islam. Ini beda pendapat. Abu Ishaq mengatakan jaridil kurba adalah orang Islam. Siapapun dia, selagi dia Islam, usahakan kita bantu. Contoh, Isman sama Ustaz Jamal termasuk tetangga dekat apa jauh? Dekat. Tapi menurut siapa? Abu Ishaq. Abu Ishaq ini mengatakan bahwasanya Lisman nama Ustaz Jamal itu tetangga dekat karena sama-sama muslim.
Dan wajar menurut Abu Ishaq juga adalah yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Apa orang Yahudi? Orang kafir. Orang Yahudi dan Nasrani itu tetangga, tapi tetangganya jauh. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tetangga yang dikatakan tetangga dekat yaitu adalah istrinya. Tetangga yang paling dekat adalah istri. Terus tetangga yang jauh apa Ustaz? Tetangga yang jauh menurut Sayyidina Ali yaitu adalah rekan dalam perjalanan atau rekan dalam perjalanan hidup, teman dalam perjalanan hidup. Itu tetangga yang jauh. Jadi tetangga yang dekat menurut Sayyidina Ali adalah istri. Kalau tetangga yang jauh adalah rekan atau teman perjalanan. Contohnya ya itulah saling dalam tetangga tapi dia bukan siapa-siapa kita. Itu adalah tetangga. Itu macam-macam tetangga. Itu setelah itu masuk tetangga mana yang lebih utama bagi kita? Tetangga mana yang lebih utama bagi kita untuk diberikan hadiah? Tetangga mana yang lebih utama bagi kita untuk diberikan hadiah? Yang pertama, tetangga yang lebih utama untuk kita berikan adalah tetangga yang berhadapan dengan pintu rumah kita atau dia ada berhadapan biru. Itu yang lebih utama. Jadi kalau orang ngasih hadiah itu bukan pas nyari yang jauh dulu. Contoh Ustaz Hairul tetangga Ustaz Hairul atau Ustaz Muslim dikirim bakso. Maka tetangga yang pertama kali yang dikasih itu siapa? Sebelahnya Ustaz. Bukan pas di kamar sebelahnya Habib Alwi atau Fidan, bukan. Tapi Ustaz dulu. Ada tetangga saya kembali. Ustaz, ini ada joknya. John. Itu ditawarkan masalah. Bukan orang lain. Pas ujung-ujungnya ngater ke kamarnya Ustaz Sohaib. Kamar sebelahnya. Tidak. Yang sebelahnya dulu tawarin. Ustaz, antum minat gak bakso? Kalau minat, ini ada bakso. Kalau enggak minat, saya kasih yang lain gitu. Tetangga yang berhadapan dengan rumah atau sebelahan dengan rumah. Kalau sudah tetangga yang dekat, baru kita ngasih ke tetangga yang jauh. Nggak usah sok-sokan ngasih yang jauh dulu. Sekarang lebih banyak orang kalau ngasih itu ke tetangga yang jauh yang kaya, itu bahaya, bahaya. Karena apa? Yang diharapkan timbal balik. Itu mengharap mengharap. Contohnya Ustaz ngasih Lisman ayam, Lisman minimal ngasih Ustaz nanti sapi, contoh. Atau minimal sama-sama ayamnya Ustaz udah hampir mau busuk, ayam Lisman masih segar, contoh. Pasti mengharap timbal balik. Ada yang ngasih tanpa timbal balik sedikit, minim orang sekarang ngasih tanpa mengharap timbal balik. Kali aja kayak Vidal, Ustaz, ayo buka puasa di anugerah. Pas kemarinnya diminta Ustaz, katanya tuh mau janji mau ngasih nasi goreng. Ditambah. Itu termasuk adalah timbal balik. Tidak boleh ya Vidal, boleh tidak? Mengharap timbal balik tidak boleh. Ya, kalau kita udah niat sedekah saja. Tidak usah mengharap balikannya. Paham Din? Maka dari itu usahakan. Yang terakhir, falikrim boy, muliakanlah, yaitu siapa? Tamu. Kalau kita punya tamu, pertama
tata cara kita sebagai tuan rumah. Satu, ketika ada tamu datang, jangan langsung banyak pertanyaan. Suruh istirahat, duduk dulu. Datang moro-moro langsung, belum orangnya duduk. Kapan kamu datang? Gimana? Capek tak perjalanannya? Dengan artian apa? Dia tidak menghargai duluan. Orang bertamu itu, tuan rumah itu harus ngerti dulu. Oh, datang tamu. Contoh dari jauh, dari Sulbar. Si Abdullah datang ke Jakarta, misal. Datang. Itu tamu pertama kali dijamu, bukan pas ditanyakan berbagai macam acara, tapi tanyakan dulu. Ayo duduk dulu, istirahat. Ayo duduk. Bukan pas kan ketemu main ke rumahnya orang, pas mesti ditanyain. Udah tahu dia lagi perjalanan, datang masih tetap dalam keadaan berdiri. Insya Allah nggak lama ini sakit bokong, apa sakit pinggang. Jadi orang datang kita bertamu itu usahakan lihat dulu kondisinya. Oh, kalau sama-sama dekat, minimal kita suruh duduk dulu. Ayo duduk dulu. Duduk. Setelah duduk baru kita jamu, keluarkan minuman baru kita saling bertamu. Bukan pas datang langsung ditanyakan aneh ya. Belum nyemil, belum minum, belum apa, udah di 1000 pertanyaan yang ditanyakan. Salah. Jadi orang bertamu, orang yang terima tamu itu pertama harus mensilahkan berduduk, menyuruh dia duduk atau beristirahat. Kalau jauh, ambilkan bantuan. Contohnya Ustaz ke Sulbar. Itu minimal kalau ke rumahnya Ali atau rumahnya Abdullah, itu minimal jangan ditanyakan dulu Ustaz. Ambilkan bantal, suruh istirahat. Karena perjalanan dari sini ke Sulbar sakit, apalagi naik pick up. Naik pick up itu insya Allah tidak lama itu sakit Jadi apa? Orang Ustaz datang atau teman-temannya datang itu sudah istirahat dulu. Kasih waktu setengah jam dia istirahat meluruskan badan. Baru setelah itu keluarkan jamuannya, air. Kalau ada teh. Seikhlasmu, semampumu. Jangan memaksakan itu. Mentang-mentang yang datang Ustaz Udani yang datang misal di tamu pakai apa? Ikan batu. Bukan ikan batu, pas batu itu dah. Nanti dikasih batu doang. Ada ikan yang enak lah, yang lembut dagingnya itu. Itu pertama. Dijamu sebaik-baik mungkin. Adanya ayam, keluarin ayam. Kalau tidak ada lagi ikan tongkol nggak apa-apa. Intinya keluarin. Jangan cuma ditanyakan, kue-kuenya keluarin. Dan orang ketika baik ke orang, pertama dia akan mendapatkan, dia termasuk orang yang bersedekah. Orang kalau baik sama orang itu pertama, itu termasuk sedekah. Yang kedua, orang yang memuliakan terhadap tamunya udah dianggap sedekah. Yang kedua, bisa juga dianggap apa? Orang yang orang akan mendoakan orang yang dijamu itu akan mendoakan baik. Yang kedua, orang yang dijamu akan mendoakan baik. Pertama, dia sudah melaksanakan sedekahnya. Yang kedua, orang yang bertamu pasti akan mendoakan baik. Ada orang bertamu ke rumah orang. Contoh Ustaz bertamu ke rumahnya, enggak pernah ke rumahnya Lisman. Orang enggak pernah diajak gitu ke Lisman. Ke rumahnya Lisman, ke rumahnya Udin Ustaz enggak pernah. Anggap ke rumahnya Amar pun enggak pernah Ustaz. Enggak pernah bertamu. Pernah Ustaz ke rumahmu? Enggak pernah diajak. Ke rumahnya Soleh cuma ditaruh di depan. Itu tuh di pinggir jalan. Ustaz tunggu di sini aja. Kata saya, ini lucu. Tadi bikinin kopi satu aja gitu. Ke rumahnya Rifki. Iya, enggak pernah juga Ustaz. Ada yang pernah. Ustaz yang hari ini ke rumahnya Imam, Amang, Bisa, Haji Kaping setiap Jumat, rutinitas. Contoh kayak kita ke Haji Kaping. Kita apa pertama kali yang kita ucapkan? Terima kasih Ji. Semoga Allah memberikan keberkahan, semoga Allah menggantikan atas pemberian. Itu didoain, Mbak. Kalau orang sedekah. Jadi dia ada 3 poin. Pertama, dia mendapatkan amalan sedekah. Yang kedua, pasti akan didoakan kebaikan. Yang ketiga, dia termasuk mengamalkan hadis fal yukrim
dhaifah, yaitu memuliakan tamu. Maka dari itu usahakan kalau kita ada tamu, bahkan makin banyak tamu makin banyak rezeki. Ada nggak orang yang memuliakan tamu itu makin rezeki? Kata Ustaz, tidak ada. Pasti orang yang memuliakan tamu, yang menyediakan, pasti ada. Karena sudah diatur oleh Allah. Oh, kalau itu ngasih pasti dia dapat gantian. Ada orang ngasih nggak dapat gantian? Nggak ada, pasti dapat pembalas. Itu. Jadi usahakan kita memberi. Dan hukum menjamu kepada tamu adalah sunnah, bukan wajib. Bahasanya falyukrim, dhaifah, sunnah. Kalau diwajibkan kasihan orang. Kalau tidak punya lagi. Contoh orang kismin, apa miskin? Kismin, miskin contoh. Emang nggak ada lagi. Yang ada cuman air putih. Ya terima. Karena semua penyakit. Bahkan ada cerita bahwasanya ada dua ulama. Satu saudara ini, satunya orang yang paling kaya. Punya kambing banyak, punya unta banyak, punya kuda banyak. Banyak orang kaya. Akhirnya apa? Akhirnya dia dijamu oleh orang tersebut nyembelih satu kambing. Satu kambing cuma Isman doang yang tamunya satu. Tapi habis, pasti habis contoh. Maka ketika itu bilang apa? Itu orang kaya baik banget. Masya Allah, baik banget. Padahal yang diberikan itu tidak lebih dari separuh harta, hanya secuil daripada harta. Contoh haji siapa? Haji Dalu, Haji siapa? Haji Gani. Itu ngeluarin ikan batu. Contoh, Ustaz bertanggung ke rumahnya muslim. Ya, kan muslim orang kaya di Bero misalnya. Itu cuma dikeluarin sama muslim, dikeluarin udah paling baik ngambil kambing. Padahal uang muslim 1 M. Uang talinya aja berapa? Misal. Nah itu kan amin gitu. Mau jadi pengusaha tali enggak? Contoh. Atau enggak jadi pengusaha kapal. Kaya punya kapal. Ngeluarin 1 kambing digerek. Allahu Akbar. Karena ada tamu spesial siapa? Ustaz Hamdani dari Jawa misal datang. Itu pas satunya saudaranya muslim namanya Dedeng ini nggak punya apa-apa, itu lebih muliaan Dedeng apa Mukhlis? Nggak tahu. Mukhlis paling mulia adalah Mukhlis. Kenapa? Mukhlis sudah tahu nggak dapat apa lagi, yang ada cuma satu roti itu pun dibelah separuhnya dikasih ke tamu, separuhnya dimakan sendiri sama istri. Lebih mulia siapa? Lebih mulia walaupun Mukhlis secara hitungan matematika itu tidak sampai 1000, anggap gopek, sedangkan punyanya muslim 5 juta, tetap yang paling berharga, yang paling banyak rezekinya menurut Allah Ta'ala adalah siapa? Mukhlis. Kenapa? Mukhlis memberikan separuh daripada dunia. Kalau sedangkan muslim hanya tidak sampai seperempatnya, bahkan 10%-nya tidak sampai. Orang muslim pengusaha tali, pengusaha kapal. Itu. Jadi siapa yang paling mulia? Adalah orang yang paling bisa memberikan sebaik-baiknya mungkin pemberian. Itu. Jadi kalau orang melihat orang itu, contoh, Ustaz, itu kaya. Tidak ada kaya. Tidak ada kaya itu memberi itu kalau pas diukur itu sekiranya separuh hartanya habis itu memberi, tapi tidak mungkin adakah orang yang mau ngasih separuh hartanya? Tidak mungkin, kecuali orang miskin, karena orang miskin emang ya nggak ada gitu. Masa contohnya
Contoh Udin punya kapal, katanya punya kapal di contoh di mana itu? Di Kasih Putih. Udin punya kapal 10. Pas 5-nya dikasih ke Ustaz Hamdani, tidak mungkin, tidak mau kepikiran, karena Udin masih cinta dunia. Jadi usahakan beri sebaik-baikmu mungkin. Kalau ada tamu, Ustaz kalau Allah mau bermain nanti kapan-kapan, itu jangan dijamu cuman ikan tongkol doang. Ustaz di pondok setiap hari makan ikan tongkol, sakit perut nanti. Tahu saja, amatin itu bebas, intinya sebaik-baik mungkin. Ya, akhiran ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh hadis tersebut. Pertama, kita selalu berusaha berbicara baik. Kalau nggak bisa kita diam. Yang kedua, kita ketika punya tetangga, kita selalu memberikan yang terbaik buat tetangga kita dengan artian kita berperilaku baik. Yang ketiga, kita memuliakan terhadap tamu. Insya Allah kita termasuk orang yang beriman. Akhiran dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.